Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan channel Madu Baribaya. Dalam kesempatan siang hari ini kita biasa di lokasi peternakan. Jadi kita akan sedikit berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Karena pada dasarnya banyak yang bertanya tentang sebenarnya waktu yang tepat untuk memasang jebakan itu kapan. Karena ada yang baru simpan 3 hari, seminggu udah diisi, tetapi ada yang udah disimpan sebulan, 2 bulan, bahkan sampai 1 tahun tapi belum diisi. Jadi pada dasarnya untuk menyimpan kotak jebakan itu tidak ada batas waktu. Nah, itu tidak ada batas waktu karena ada 3 waktu yang bisa kita pergunakan, di mana kotak jebakan disimpan di alam. Nah, satu waktu yaitu di waktu perubahan musim ketika kemarau ke musim hujan. Nah, ketika kemarau ke musim hujan, di awal musim penghujan, itu sangat baik untuk menyimpan kotak jebakan karena pada dasarnya lebah-lebah yang ada di alam itu akan pindah. Nah, pindahnya kemana? Tujuan terbaik dari pindahnya lebah yang ada di alam ketika perubahan musim kemarau ke musim hujan yaitu jebakan kita, di mana akan kita dapatkan koloni-koloni yang besar, koloni-koloni yang mapan, karena satu sarang pindah semua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu perubahan musim dari musim hujan ke musim kemarau, di mana lebah yang ada di alam atau ada di peternakan atau ada di biasanya ada di atap-atap rumah, lebah yang bersarang liar itu pindah dari lokasi tersebut ke lokasi yang lebih banyak vegetasi atau sumber pakan, dan bisa menjadikan koloni lebah yang pindah itu menjadi koloni yang baik untuk berkembang biak. Nah, di lokasi tersebut diantaranya ada sumber air bersih, banyak sekali tumbuhan liar atau bunga-bunga liar, posisinya bisa dikatakan dataran rendah, lembab. Nah, karena perubahan musim dari musim hujan ke musim kemarau, jadi kita pun masang jebakan berbeda. Yang tadinya ketika perubahan musim hujan ke musim, maksud saya dari musim kemarau ke musim hujan, itu kita masangnya di dataran yang tinggi karena lebah yang lembab, nah yang bersarang lembab di bawah biasanya pindah ke daerah yang tinggi. Tetapi sebaliknya, ketika musim hujan ke musim kemarau, justru kita masang jebakan atau masang kotak itu di daerah yang rendah, karena lebah mencari lokasi-lokasi yang lembab, yang banyak vegetasi atau sumber bunga dadakan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu kita memasang jebakan itu bebas. Mau di posisi dataran rendah bisa, mau di posisi dataran yang tinggi bisa, tetapi diwajibkan di tempat yang kering. Bisa di batang pohon, akar-akar pohon, bisa di atas batu, bisa di pinggir tebing. Nah, karena untuk posisi yang ketiga itu kita mencari atau mendapatkan koloni dari pecahan lebah liar yang bersarang ketika musim kawin. Nah, di saat musim kawin banyak lebah yang mecah koloni dan pindah, tetapi dari proses musim kawin itu koloninya tidak sama. Apabila pecahan pertama, maka koloninya koloni besar. Apabila pecahan kedua, koloni yang sedang. Pecahan ketiga mungkin koloni yang kecil. Tetapi mau besar, sedang ataupun kecil, asalkan ada ratu, itu bisa tetap berkembang dan akan menjadi koloni yang besar dan mapan. Nah, itu ketiga waktu tadi. Jadi pada dasarnya apabila dipertanyakan kapan waktu yang tepat, sebenarnya tergantung kita mau ngambil
lebah itu dari waktu yang mana, perubahan musim hujan ke kemarau, perubahan kemarau ke musim hujan, atau mau menjaring lebah liar ketika musim kawin. Tetapi alangkah baiknya kotak itu disimpan dari Januari sampai dengan Desember dengan pola tadi. Lebah-lebah yang pindah semuanya kita dapatkan baik dari perubahan musim maupun dari pecah koloni. Nah, itu yang biasa kami lakukan. Selanjutnya untuk penyimpanan di lokasi budidaya setelah didapatkan lebah dari jebakan, sebenarnya untuk jaraknya itu cukup dengan 1,5 meter dari kotak satu ke kotak yang lain, itu sudah cukup. Terus bagian bawahnya bisa 1 meter dari tanah sampai ke kotak, itu bagian bawahnya. Selanjutnya di tiap tiang kotaknya itu kita lumuri oli bekas supaya tidak ada semut yang naik. Itu yang biasa kami lakukan. Ya mungkin untuk para saudara semua dimanapun berada mempunyai teknik atau teori berbeda, yaitu bisa kita berbagi untuk hal itu agar untuk budidaya lebah madu serana ini bisa berhasil dan sukses. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk menjawab beberapa pertanyaan waktu yang tepat untuk memasang jebakan. Dan jangan lupa apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Selalu ikuti channel Madu Baraibaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.